Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda yang tentunya dimuat dalam harian cetak Tribun Timur edisi kali ini. Untuk kita Tribuners mengawali informasi kita pada siang hari ini, kita akan memulai dengan berita tentang para jajaran bupati terpilih yang mulai mengukur baju untuk keperluan dinas. Sebanyak 14 kepala daerah di Sulawesi Selatan Sulsel akan dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang. Mereka yang dilantik adalah kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK. Ketua KPU Sulsel Hasbullah pada hari Rabu 22 Januari mengatakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sulsel rencananya digelar setelah perselisihan di MK selesai digelar. Kejatinya, gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih dilantik pada 10 Februari 2025 mendatang. Jelang pelantikan tersebut, para kepala daerah terpilih di Sulsel langsung melakukan persiapan. Salah satunya adalah dengan membuat pakaian dinas upacara dan pakaian dinas harian. Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih, Patahudin dan Muhammad Devi Bijak Pawindu, telah mengukur baju dinasnya di Kota Makassar. Sementara itu, Bupati Sidrap terpilih, Syahrudin Alrif, juga mengungkapkan telah mengukur baju dinas di salah satu tailor terbaik di Sidrap. Menurutnya, ini adalah momen bersejarah yang sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat semangat dan komitmen Syahar dalam menjalankan amanah serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Bupati dan Wakil Bupati Nrekang terpilih, Yusuf Ritanga dan Anditen Riliwang Latinro, juga telah siap untuk mengikuti pelantikan, di mana keduanya telah melakukan serangkaian persiapan termasuk membuat pakaian dinas. Selain itu, Tribuners, Pemkab Nrekang juga siap membenahi rumah jabatan dan kantor bupati sebelum ditempati, di mana sebelumnya Komisi Kedua DPR RI menggelar rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat umum bersama pemerintah. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri atau Mendagri RI Tito Karnavian, KPU RI, Bawaslu RI, serta DKPP. Adapun pembahasan dalam rapat tersebut yakni berkaitan dengan jadwal pelantikan kepala daerah, mulai dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ketua Komisi Kedua DPR RI, Rifki Nizami, dalam pembukaannya menyampaikan kalau sejatinya agenda pelantikan kepala daerah harus dapat disepakati dalam forum rapat tersebut. Lantas, seperti apakah informasi selanjutnya? Tribuners dapat Anda baca selengkapnya di halaman 7 harian Koran Tribun Timur edisi hari ini. Informasi lainnya masih seputar dengan para bupati dan wakil bupati terpilih, di mana informasi berikutnya adalah Bupati Goa terpilih sudah diajak hadiri peresmian. Goa adalah salah satu daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Bupati dan wakil bupati Goa terpilih dikabarkan juga akan menjalani proses pelantikan bersama dengan kepala daerah terpilih lainnya di 6 Februari 2025 mendatang. Sebelum pelantikan, Bupati Goa terpilih Husnia Talenrang menjalani masa transisi bersama Bupati Goa Adnan Purik Taiksan Yasin Limpo. Dalam beberapa kesempatan, Adnan mengajak Husnia mengikuti acara Pemkab Goa seperti peninjauan proyek hingga peresmian. Selain itu, pasangan Husnia dan Darmawang Syamuin telah membentuk tim transisi untuk menyinkronkan antara pemerintahan yang lama dengan pemerintahan baru nantinya. Husnia mengatakan setelah dilantik nanti ia akan fokus mengerjakan program 100 hari pertama, di mana ia akan fokus turun ke lapangan mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memastikan program-program yang dijanjikannya terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan ini, ia mengaku pendekatan intens kepada masyarakat akan menjadi kunci agar program yang telah disampaikan sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Husnia melanjutkan mendengarkan aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang,
tetapi juga dengan cara turun langsung ke lapangan. Salah satu program prioritas Husnia Talengrang bersama Darmawan Syamuin yang akan dijalankan dalam 100 hari pertama adalah penyediaan perlengkapan sekolah gratis. Program ini disebut sebagai salah satu harapan terbesar masyarakat, khususnya bagi para orang tua. Dapat kita saksikan bersama Tribuners di layar ada daftar nama-nama dari 14 calon kepala daerah yang akan dilantik bersamaan dan tidak sedang menjalani sidang ataupun proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dimulai dari Bupati terpilih Kabupaten Maros, Bapak Haidir Syam berpasangan dengan Andi Mutazim Mansur. Kemudian ada Kabupaten Baru dengan pasangan Andi Ina Kartikasari dan Bapak Abustan. Kemudian ada Kabupaten Luwu, yakni ada pasangan Patahuddin dan Muhammad Devi Bijak Pawindu. Kemudian dari Kabupaten Luwu Timur ada Bapak Irwan Bahri Syam dan Ibu Puspawati Husler. Kemudian dari Kabupaten Nrekang, Tribuners ada Bapak Muhammad Yusuf Ritanga dan Andi Tendri Liwang Latinro. Dan dari Tanah Toraja ada Bapak Zadrak Tombeng dan Bapak Erianto Lasso Paundanan. Dari Kabupaten Sopeng ada Bapak Suwardi Haseng dan berpasangan dengan Bapak Sele KS Dale. Dari Kabupaten Sidrap ada Bapak Haji Syaharudin Alrif berpasangan dengan Ibu Nurkanaa. Dari Kabupaten Goa ada Ibu Siti Husnia Talengrang berpasangan dengan Bapak Darmawan Syamuin. Dari Kabupaten Sinjai ada Ibu Ratnawati Arif berpasangan dengan Andi Mahyanto Mazda. Dari Luwu Utara ada pasangan Andi Abdullah Rahim bersama dengan Jumail Mapile. Dari Kabupaten Bone ada Bapak Andi Asman Sulaiman bersama dengan Bapak Andi Akmal Pasludin. Dari Kabupaten Wajo ada Bapak Andi Rosman berpasangan dengan Bapak Andi Baso Rahmanuddin. Dan dari Kabupaten Bantaeng ada Bapak Fatul Fauzi Nurdin berpasangan dengan Bapak Haji Sahabuddin. Tentunya seluruh 14 kepala daerah ini akan dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang, di mana itu akan hanya dilakukan untuk kabupaten yang tidak terlibat dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan sendiri, Tribuners masih akan menunggu hasil sidang dari Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, informasi lain di halaman pertama ada hasil diskusi dalam podcast Ngobrol Sehat Tribun Timur edisi Rabu 22 Januari kemarin, di mana dalam podcast ini dijabarkan mengenai salah satu penyakit yakni herpes zoster, mulai dari gejala, mencegah dan juga mengobati, dan disampaikan juga bahwa usia di atas 50 tahun rentan untuk penyakit ini sendiri. Dan berikutnya Tribuners, informasi lainnya selengkapnya tentunya dapat Anda baca di halaman 7. Informasi lain di halaman pertama ada Kapolres Tabes yang mengharap Tribun jadi mitra jaga keamanan Makassar. Juga ada informasi mengenai peluang ke semifinal masih ada, dan juga masih ada untuk PSM Makassar, dan juga ada penebusan setan merah Manchester United yang akan mengalihkan fokus agar sukses di Liga Europe saat posisi mereka di Liga Premier sedang terpuruk. Seperti apa informasi selengkapnya, Tribuners, tentunya dapat Anda baca selengkapnya di Harian Koran Tribun Timur edisi hari ini. Kita beralih dari informasi di halaman pertama ke informasi di halaman keempat, Tribuners. Informasi di halaman keempat, tepatnya di Tribun Bisnis, ada update terbaru mengenai KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang denda Google senilai 202 miliar rupiah. Dapat kita saksikan bersama dalam grafik ada beberapa poin-poin kasus monopoli oleh Google.
Di antaranya dianggap melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Praktik monopoli Google LLC mewajibkan developer aplikasi menggunakan Google Play Billing System untuk setiap transaksi dan pembelian produk digital di Google Play Store. Google akan mengenakan biaya layanan sebesar 15 hingga 30% melalui GPB System. Dampak kebijakan Google tersebut diantaranya dianggap membatasi metode pembayaran untuk pengguna aplikasi, kemudian akan ada penurunan jumlah pengguna aplikasi dan transaksi, serta berkurangnya pendapatan dari para developer. Adapun kenaikan harga aplikasi hingga 30% karena biaya layanan GPB System. Penghapusan aplikasi dari Google Play Store jika developer tidak mematuhi kebijakan GPB System. Sementara dalam poin dominasi pasar, Google Play Store menjadi satu-satunya platform yang dapat diinstal secara prainstalasi pada perangkat Android di Indonesia. Google menguasai lebih dari 50 pangsa pasar distribusi aplikasi di Indonesia. Adapun hukuman yang dijatuhkan berupa denda di mana Google LLC dijatuhi denda sebesar 202,5 miliar yang harus disetorkan ke kas negara. Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika pembayaran melewati batas waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian untuk penghentian praktik monopoli, Google diwajibkan menghentikan sistem kewajiban penggunaan Google Play Billing System dalam Google Play Store. Dan program User Choice Billing atau UCB, Google harus memberikan kesempatan kepada developer aplikasi untuk mengikuti program UCB, di mana insentif berupa pengurangan biaya layanan minimal 5% selama 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dan jaminan bank untuk keberatan jika Google melakukan keberatan, perusahaan harus menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda sesuai pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001. Sementara Tribuners untuk update lainnya, mengenai program UCB atau mengenai program UCB, di mana pembayaran denda di atas wajib dibayarkan maksimal 30 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika Google terlambat membayar denda, maka akan sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pendapatan negara, bukan pajak. Yakni Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda. Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing, di mana dengan memberikan intensif berupa pengurangan sebesar Vice Fee sebesar minimal 5% dalam selama kurun waktu 1 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sementara Tribuners panel mengungkapkan bahwa Google mengenakan biaya hingga 30% melalui Google Play Billing dengan penguasaan pasar 93% di Indonesia, negara dengan lebih dari 280 juta penduduk dan ekonomi digital yang berkembang pesat. Google dinilai telah menciptakan kondisi yang merugikan para pengembang lokal, dan seorang juru bicara Google mengatakan pada hari Rabu bahwa perusahaan akan mengajukan banding terhadap keputusan ini. Informasi lain Tribuners di Tribun Bisnis edisi kali ini adalah Bank BNI yang bukukan laba bersih senilai 21,46 triliun di tahun 2024. PT Bank Negara Indonesia (TBK) atau BBNI telah membukukan laba bersih senilai 21,64 triliun sepanjang 2024. Adapun catatan laba tersebut meningkat 2,7% jika dibandingkan periode sama tahun lalu atau year on year. Mengutip presentasi BNI Rabu 22 Januari, laba tersebut ditopang oleh pendapatan non-bunga yang tumbuh hingga 11,9% year on year menjadi 24 triliun rupiah. Di sisi lain, pendapatan bunga bersih BNI malah terkoreksi sekitar
1,9% menjadi 40,48 triliun. Memang rezim bunga tinggi di 2024 telah meningkatkan beban bunga beberapa bank termasuk BNI. Selama periode tersebut, beban bunga BNI mengalami kenaikan hingga 29,2% year on year menjadi 26,1 triliun rupiah. Sementara itu, Tribuners, BNI mencatatkan pertumbuhan kredit sepanjang 2024 sekitar 11,6% year on year menjadi 775,87 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan industri yang mencatatkan kredit hanya tumbuh senilai 10,39% year on year. Masalah likuiditas pun juga membayangi bank berlogo 46 ini sepanjang tahun 2024, sebab dana pihak ketiga atau DPK BNI di periode tersebut mengalami koreksi hingga 0,6% menjadi 805,51 triliun rupiah. Alhasil, rasio likuiditas BNI atau Loan Deposit Ratio atau LDR tampak semakin mengetat menjadi 96,1%. Sebagai perbandingan, pada periode tahun sebelumnya, LDR BNI masih berada di level 85,8%. Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi mengungkapkan kondisi higher for longer yang terjadi selama 2024 ini cukup berdampak pada kinerja BNI, di mana itu tercermin dalam cost of fund dan beban bunga yang naik. Alhasil, dengan kondisi tersebut, Leonardo bilang itu cukup membuat kinerja BNI dari sisi NIM turut terkontraksi. Pada tahun 2004, NIM BNI berada di level 4,2% turun dari periode 2023 yang berada di level 4,6%. Informasi lainnya Tribuners di halaman 4 adalah mengenai 83 jemaah umroh spesial hari ulang tahun. Tentunya bertepatan dengan rangka Milad ke-11 2025, Al Jasia Travel menyelenggarakan manasik umroh untuk paket spesial Milad yang diikuti oleh 83 jemaah. Seperti apa informasi selengkapnya dapat Anda baca selengkapnya di halaman 4 Tribun Bisnis, tentunya di harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dari halaman 4 Tribuners, kita akan beralih ke informasi berikutnya di halaman 8 dalam Tribun Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Informasi pertama Tribuners dapat kita simak bersama mengenai Bawaslu yang membantah ada ketua KPPS menjadi tim sukses. Dalil gugatan pasangan Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi atau INIMI dalam sengketa hasil Pilwali Makassar 2024 dianggap tidak didukung oleh bukti valid. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah dalam sidang Mahkamah Konstitusi MK Selasa 21 Januari lalu. Dede Arwinsyah memberikan keterangan resmi di hadapan Hakim Ketua MK Arif Hidayat terkait pengawasan selama proses pemilu berlangsung. Dede menyanggah sejumlah poin dalam dalil gugatan INIMI yang menurutnya tidak memiliki dasar kuat. Salah satu dalil yang dipersoalkan adalah tuduhan terdapat ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di TPS 003, Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Ketua KPPS tersebut dituding sebagai bagian dari tim sukses pasangan calon tertentu. Dikatakan oleh Dede, proses rekrutmen KPPS sudah diawasi secara ketat dan tidak ada masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota KPPS tersebut. Selain itu, Dede juga membantah tuduhan permohonan INIMI bahwa anggota KPPS di TPS 28 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Menurut Dede, berdasarkan hasil pengawasan dan laporan pengawas TPS, tidak ditemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Ia menambahkan persoalan tersebut telah diselesaikan di tempat pemungutan suara.
Surat pendampingan juga dibuat untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan prosedur. Semua saksi yang hadir pada saat itu telah sepakat bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, dalil-dalil yang diajukan oleh INIMI lebih banyak didasarkan pada asumsi daripada fakta lapangan. Sementara dari KPU sendiri memberikan keterangan bahwa sidang berjalan dengan lancar dan tidak ada yang sulit, Tribuners. KPU Kota Makassar telah menjawab seluruh dalil gugatan dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Sebelumnya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi, menggugat hasil Pilwali Makassar ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan tersebut mendalilkan adanya dugaan tanda tangan palsu di beberapa TPS, juga dugaan mempersulit pemilih saat memilih. Komisioner KPU Makassar, Sapri, dalam sidang kedua proses tersebut mengatakan sidang berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Bahkan dalam kesempatan ini, Sapri menjabarkan bahwa seluruh dalil dari pemohon sudah dijawab dan semua permohonan dijawab oleh KPU Kota Makassar, pihak terkait, dan Bawaslu. Menurutnya, proses sidang berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan KPU Makassar siap menghadapi setiap perkembangan yang terjadi. Informasi lainnya, Tribuners, ada KPU Palopo yang akui sempat ragu pada ijazah paket C dari Trisal Tahir. Dan informasi lainnya juga mengenai Bupati Sidrap terpilih yang memakai jasa penjahit Sidrap untuk menjahit pakaian dinas upacara dan juga pakaian dinas hariannya. Juga ada rujak Bupati Enrekang yang dibenahi usai Ucu Iwan dilantik, serta Bawaslu Makassar yang bantah ada ketua KPPS yang menjadi tim sukses. Dan informasi tadi, Tribuners, tentunya dapat Anda baca selengkapnya di Harian Koran Tribun Timur edisi hari ini. Dan tentunya informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi setiap harinya dapat langsung berlangganan dengan menghubungi hotline Tribun Family Card di 0411811550 melalui fixed phone atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 0811145555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan dengan demikian, saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.